Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sesudahnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in yang telah mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri dan para asatid serta para hadirin semuanya yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf berdirinya di depan para hadirin semua. Izinkan saya untuk menyampaikan ilmu tentang pendidikan. Saking pentingnya ilmu pendidikan disimbolkan dalam ayat pertama surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping rumah ada pesantren. Setiap hari terdengar suara mengaji. Untuk para hadirin yang paling keren, izinkan saya membuka pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada-Nya yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, hingga terciptalah kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, manusia mulia, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, panitia lomba yang saya hormati, serta tak lupa para hadirin dan hadirat yang sama-sama saya hormati. Berdirinya saya di sini bukan karena memang ada kursi, tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang saya beri judul pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia memiliki perjalanan hidupnya, dimulai dari tahapan belajar, menghadapi ujian, dan mencapai kesuksesan. Tentu semua itu terdapat peran dari orang-orang terdekat kita, salah satunya dari orang tua. Jangan sampai kita menganggap kesuksesan kita hanya karena usaha kita saja, tetapi tentu di dalamnya ada ridho Allah melalui doa orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita.
Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang berarti dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, sadarkah kalian, di balik kesuksesan seorang anak dalam menggapai mimpi dan cita-citanya, ada peran orang tua di dalamnya. Tidak ada orang hebat tanpa tangisan seorang ayah, tidak ada orang kuat tanpa tangisan seorang ibu, dan tidak ada orang yang sukses tanpa ridho dari keduanya. Betul apa betul? Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ridhollahi fi ridhol walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua, dan keberkahan Allah bergantung pada keberkahan orang tua. Jadi janganlah kamu merasa kaya, janganlah kamu merasa hebat, dan janganlah kamu merasa sukses. Kenapa? Karena 70% kesuksesanmu itu terjadi berkat doa dan ridho mereka. Carilah ayahmu, carilah ibumu, minta doa dan ridho mereka. Karena selagi mereka masih ada, hidupmu akan baik-baik saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masa sama orang tua yang mengandung kita selama 9 bulan, yang melahirkan kita, yang mendidik kita sampai dewasa, kita tega menyakitinya, kita tega membuatnya menangis. Tak patut. Ingatlah, orang tua adalah surga bagi kita atau neraka bagi kita. Kenapa begitu? Karena jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka surgalah bagi kita. Dan jika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka nerakalah bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Emang mau masuk neraka? Enggak kan? Makanya kita hargai, hormati, dan sayangi kedua orang tua kita. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua, kelak akan masuk surga. Di Jakarta dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbakti, Allah sayang orang tua senang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, karena saya adalah manusia biasa yang kadang selalu salah dan juga hilang. Sebelum saya tutup dengan salah, saya punya pantun. Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Saya lihat para hadirin sudah mengantuk, tenang saja pidatonya sudah habis. Jalan-jalan jualan durian sambil meneduh karena hujan. Sampai jumpa saya ucapkan, semoga bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa usolli wa usallimu khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sedalam syukur setinggi puji hanya kepada Allah ilahi Rabbi, penguasa alam jagat raya ini, yang karenanya kita masih bisa berjumpa sampai saat ini.
Salawat serta salam semoga masih tercurah limpah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the best from the best man. Beliau adalah kekasih Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, dewan juri yang wajahnya berseri-seri, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman penerus masa depan bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hikmah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Para hadirin yang berbahagia, orang tua adalah salah satu masalah penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan cara apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridhollahi fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Wasuktullahi fi sukil walidain. Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, calon penghuni surganya Allah, janganlah kamu menyakiti hati kedua orang tuamu, sebab cintanya pada kamu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak yang soleh dan solehah agar dapat membawa orang tua kita menuju surganya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.